Ayat yang keempat, Yesus mengesaru kesabaran, menyampaikan segala tempat, sampai tiada selalu kuasa. Yesus memberi bagimu, Yesus mengesaru Syukur puji Tuhan, sesi latihan kidung kita sampai di sini saja. Haleluya. Haleluya. Baik, kita memulakan kebaktian kita sudah. Jadi terlebih dahulu kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian dalam talian. Jadi sebelum kita mengongsikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama naikkan kidung pujian bilangan 143. 143.我们感谢主今天我们能够kita syukur kepada Tuhan pada ini malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun di atas talian
Di sini kita sekali lagi mengisikan sebagian firman Tuhan. Baik, sebelum kita mengisikan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Kita memohon supaya Roh Tuhan menyertai kita di dalam kebaktian ini. Mari kita sama-sama melutut dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Amin. Baik, salam damai sejahtera diucapkan kepada rekan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan pada malam ini. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengongsikan sebagian firman Tuhan. Jadi judul yang saya pilih
untuk pada malam ni ialah keluarga Eli. Baik, terlebih dahulu kita sama-sama melihat merujuk di 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 11 ya. Mulai dari ayat 11 hingga ayat yang ke-14. 撒母耳記上3章11節到14節。1 Samuel pasal 3 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ayat yang ke-12, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah ku firmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ayat yang ke-13, sebab telah ku beritahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat yang ke-14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Baik, ini adalah satu message yang telah disampaikan dari Tuhan kepada Samuel. Pada masa itu Samuel dia masih satu anak kecil lah, ya. Ya, pada masa itu Samuel adalah di bawah jagaan ni Eli. Siapakah Eli ini? Ya. Eli ini dia kalau ikut apa yang kita diketahui, dia adalah seorang imam. Tetapi dia juga adalah seorang hakim. Ya. Dia adalah seorang imam dan juga seorang hakim. Baik, di sini pada malam ini kita mengongsikan tentang keluarga Eli. Ya. Seorang imam, seorang hakim, boleh katakan satu keluarga ya yang kenal kepada Tuhan. Sebab ni Imam Eli ini, dia seorang imam. Memang dia mengetahui firman Tuhan. Ya. Ni Eli ini seorang yang fasih dan kenal Tuhan. Ya. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Sudah tentu boleh katakan satu keluarga yang diberkati, sebuah satu keluarga yang mengenal kepada Tuhan. Tapi di sebaliknya, keluarga Eli ini adalah satu keluarga yang kekal. Sudah tentu, ya kita setiap orang kita mengharapkan kita memiliki satu keluarga yang bahagia. Ya, kita mengharapkan keluarga kita adalah satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita mengharapkan seisi rumah kita, ya anak-anak kita, ibu bapa kita, ya semua kenal kepada Tuhan, ya, semua takut akan Tuhan, pegang firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi keluarga Eli ini biarpun dia seorang imam, tapi apabila kita membaca seperti apa yang saya katakan tadi ya di 1 Samuel pasal 3 ayat 11 hingga ayat 14 ini, ya, di sana adalah satu firman Tuhan kepada di keluarga Eli. Tapi ia tidak terus sampai kepada Imam Eli. Ia sampai kepada anak kecil Samuel. Ya. Dan Samuel ini kemudian dia menjadi seorang nabi, ya, seorang nabi. Baik, apakah firman dan message yang telah disampaikan dari Tuhan kepada keluarga Eli ini? Ya, seperti apa yang kita baca tadi dari ayat 11 hingga ayat 14, ya kita mengetahui bahwa Tuhan menceritakan tentang dosa keluarga Eli ini. Boleh dibagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 13, ya di sini mengatakan bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Ini yang pertama, ya, dosa daripada anaknya. Mereka yaitu anak-anaknya, kedua-dua anaknya itu menghujat Tuhan. Ya. Dan yang kedua yaitu tetapi ia tidak memarahi mereka. Ini adalah dosa dari seorang bapa yaitu Imam Eli ini. Jadi karena itulah ayat 14 Tuhan berkata, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Ya, Tuhan bersumpah tu. Apakah
yang disampaikan di sini ialah bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapus dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Baik, kalau kita mempelajari tentang tugas seorang imam, ya, yaitu melakukan kerja korban, ya. Tapi kita tahu korban sembelihan ni dan korban sajian ni adalah satu korban untuk menebus dosa manusia, tetapi bukan untuk dosa maut, ya. Kalau dosa mati itu apa saja korban pun tidak dapat, ya, menebus dosanya. Maksudnya dosa yang telah dilakukan oleh anak-anak Eli ini adalah dosa yang berat, ya. Sampai korban, apa saja korban pun tidak dapat menebus dosa mereka, ya. Itulah dalam mata Tuhan itu adalah dosa mati. Ya, seperti kalau ada orang membunuh, ya, kalau orang itu telah membunuh orang, maka tidak ada korban untuk menebus dosanya. Orang yang melakukan pembunuhan itu harus dijatuhkan hukuman mati, ya. Begitu juga pada hari ini, ya, tentang dosa biasa dan dosa mati, ya. Kalau sudah melakukan dosa mati, memang pun tidak ada satu korban, ya, untuk menebus dosanya. Itulah pada hari ini kita kena jaga-jagalah, ya. Kita kena menjaga kekudusan, tidak melanggar yaitu firman Tuhan. Baik, pada hari ini, pada malam ini kita ceritakan tentang keluarga Eli. Baik, mengapa pula, ya, kita katakan keluarga Eli ini adalah satu keluarga yang gagal? Ya, jadi itulah kita melihat dari beberapa sudut, ya. Yang pertama, mengapa keluarga Eli adalah satu keluarga yang gagal? Yang pertama, ia adalah berasal dari masalah ataupun diri sendiri Imam Eli ini. Ya. Kita lihat di 1 Samuel pasal 3 ayat pertama. 1 Samuel pasal 3 ayat pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Baik, tadi ayat di sini memberitahu kepada kita itu pada masa itu firman Tuhan jarang. Firman Tuhan itu jarang bermaksud, ya, memang ini ada satu masalah yang menjejaskan hubungan di antara manusia dan dengan Tuhan. Dan apakah masalah itu? Ya. Kalau kita lihat dari sudut Imam Eli ini, ya, memang ia tidak mengejarkan satu kesempurnaan dalam iman, ya, keimanan, ya. Tidak mengejarkan satu pembaharuan, satu yang peningkatan dari segi iman, ya. Itulah di sini berkata pada masa firman Tuhan itu jarang. Maksudnya hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak intim, ya. Memang ada masalah, saudara. Kalau kita selalu mendekati Tuhan, sudah tentu Tuhan pun mendekati kita. Tapi masalahnya, mengapa pula, ya, pada masa itu firman Tuhan itu jarang-jarang, ya. Itulah masalahnya hubungan di antara manusia dan Tuhan. Kalau kita lihat di, ya, Yakobus pasal yang keempat ayat 8, ya. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mentua hati. Baik, di sini mengatakan yang mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi ini adalah satu hubungan di antara manusia dengan Tuhan. Apabila kita mendekati Tuhan, Tuhan pun mendekati kepada kita. Tapi masalahnya mengapa pada masa zaman ini Eli ini firman Tuhan itu jarang, ya. Kita boleh dalam menggambarkan satu hubungan di antara manusia dengan Tuhan, yaitu manusia jarang-jarang mendengar firman. Maksudnya pada masa itu manusia tidak memperhatikan ataupun tidak mengutamakan iman, ya, tidak mengutamakan Tuhan, tapi lebih mengutamakan kehidupan sendiri, ya,
Itulah pada masa itu firman Tuhan itu jarang-jarang. Manusia tidak memerhatikan firman Tuhan, ya. Dan boleh kita bayangkan pada masa itu, ya, hati manusia pun tidak suci, tidak kudus. Kita lihat, ya, dari diri Imam Eli ini, ya, mungkin dia tidak mengusahakan ataupun dia tidak meningkatkan kerohaniannya. Dia tidak, ataupun dia jarang-jarang bergaul dengan Tuhan. Ya. Seperti di Yakobus pasal 4:8 saya mengatakan, kalau kita mendekat kepada Tuhan, sudah tentu Tuhan pun mendekat kepada kita. Tapi di sebaliknya tidak pula, ya, pada masa itu. Jadi bagaimana pula pada hari ini supaya kita selalu mendengar firman Tuhan, yaitu melalui pendengaran firman Tuhan dan juga melalui pembacaan Alkitab. Ya, pada hari ini, ya, kita dapat berhimpun di dalam, kita dapat mendengar firman Tuhan. Maka ini baik, ya, sebab kita mendengar firman Tuhan. Firman yang kita kongsikan adalah dari Alkitab, dari firman Tuhan, bukan dari diri sendiri, ya. Itulah pada hari ini Tuhan hari-hari ya berbicara dengan kita. Bagaimana Tuhan berbicara dengan kita? Ya, yaitu melalui kitab, ya. Hari-hari kita ada kitab di rumah sendiri. Itulah kalau kita selalu membaca kitab, sudah tentu kita dapat mendengar firman Tuhan. Sudah tentu Tuhan melalui Alkitab berbicara dengan kita, ya. Tapi masalahnya apakah kita ini rajin untuk membaca firman Tuhan, ya. Jadi kita lihat di Mazmur bilangan 119. Mazmur bilangan 119 ayat 103. Mazmur bilangan 119 ayat 103. Baik, ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara dan saudari, di sini mengatakan berapa manisnya firman Tuhan, ya, di dalam mulut kita. Kalau kita betul-betul, ya, mengasihi Tuhan, ya, takut akan Tuhan, ya, kita menginginkan hari-hari kita ingin merindukan firman Tuhan, maka sudah tentu firman Tuhan itu bagaikan madu di dalam mulut kita, yang manis dalam mulut kita. Jadi saudara dan saudari, pada hari ini kita dapat berhimpun di dalam talian, kita dapat mendengar firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu bagi kita sama seperti madu yang begitu manis. Baik, itulah yang pertama mengapa keluarga Eli ini adalah seluruh keluarga yang gagal. Yang pertama dari diri sendiri Imam Eli. Mengapa, ya, Tuhan terus berbicara kepada Samuel sedangkan dia itu hanya anak kecil, ya. Imam Eli ini dia sudah menjadi imam dan menjadi hakim, tapi heran pula Tuhan tidak berbicara dengan dia, tetapi ia berbicara dengan anak kecil Samuel ini. Ya, dari sini kita tahu hubungan Eli ini dengan Tuhan itu tidak baik, ya. Tuhan tidak mengindahkan keluarga ini. So tentu Eli ini dia tidak ada satu peningkatan dari segi kerohaniannya. Jadi ini yang pertama, ya, kurang, ya, mengejarkan satu peningkatan dari segi imannya. Yang kedua, kita boleh lihat dari segi bagaimana ia mendidik anak. Sebab apa yang kita baca tadi, ya, di 1 Samuel pasal 3 sana, ya, kita mengetahui, ya, Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu anak-anak Eli ini menghujat Allah di ayat 13. 1 Samuel pasal 3 ayat 13, di sana Tuhan mengatakan bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah kita ketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Ya. Jadi ini adalah satu masalah. Ya. Bagaimana pula ia mendidik anaknya? Imam Eli ini dia seorang yang fasih akan firman Tuhan. Ya, dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sudah tentu keluarga
Imam Eli ini sepatutnya menjadi telatan kepada seluruh jemaat, seluruh itu umat pilihan Tuhan pada masa itu. Tapi di sebaliknya, di sini Tuhan mengatakan anak-anaknya telah menghujat Allah. Ya, bagaimana kita tahu anak-anaknya sudah menghujat Allah? Ya, kita lihat di 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Ya, kita lihat dari ayat 12 hingga ayat 17. 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang tursilah. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tengahnya. Ayat 14. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam beriuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Ayat yang ke-15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mahu menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Baik, petikan yang kita baca tadi ya tentang dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anak-anak Eli. Anak-anak Eli ini juga imam, ya. Mereka juga adalah imam. Sudah tentu seorang imam dia sudah tahu cara-cara untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi apa yang kita baca tadi ya, kita mengetahui ya ini anak-anak Eli ini boleh katakan orang yang merampas hak Tuhan. Sebab mengapa? Sebab di dalam korban ada korban-korban ya, ada dagingnya, boleh dinikmati oleh imam dan juga orang yang mempersembahkannya. Ya. Tetapi masalahnya di sini itu daging belum dimasak pun sudah diambil. Ya, maksudnya itu belum lagi dipersembahkan kepada Tuhan, dia sudah ambil. Bukankah inilah satu perbuatan merampas hak Tuhan, ya? Dan satu lagi tentang itu lemak. Sepatutnya lemak itu sesiapa pun tidak boleh mengambil untuk kegunaan diri sendiri. Waktu di dalam persembahan korban. Sebab lemak itu adalah milik Tuhan. Manusia tidak apa yang telah dipersembahkan itu manusia tidak boleh makan, ya. Itu adalah dimiliki seluruhnya oleh Tuhan. Tapi masalahnya apa yang kita baca itu ya, kita boleh lihat ya, anak-anak Eli ini yang melalui yaitu hambanya ataupun budaknya untuk ya merampas ataupun mengambil itu daging dengan mentah yang belum dipersembahkan kepada Tuhan pun dia sudah ambil. Jadi dari sini kita tahu inilah menghujat Tuhan, yang memandang rendah firman Tuhan. Jadi saudara dan saudari ini, ya inilah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh dua anak imam ini. Ya, kita boleh melihat begitu tamaknya ya anak-anak imam ini kerana makanan, ya. Mereka langsung tidak menghormat bahwa ini adalah yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Jadi dari sini kita boleh lihat ya anak-anak mereka itu, anak-anak itu Imam Eli ini seperti pelahap, ya, terlalu mementingkan diri sendiri,
tidak dapat menunggu sampai itu daging sudah dipersembahkan kepada Tuhan, baru mereka ambil. Tapi ini tidak. Ya. Sepatutnya kita tahu, ya, imam adalah seorang yang lebih tahu daripada orang lain tentang cara-cara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi ini tidak. Ya. Kalau itulah dari segi pendidikan, Imam Eli ini dia seorang imam. Ya. Dia memang tahu firman Tuhan. Tetapi ia tidak tahu pula untuk mendidik anak menjadi seorang yang kenal kepada Tuhan. Tapi di sebaliknya kita melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh anak-anak Eli ini, mereka adalah orang-orang tursila, orang-orang yang tidak kenal kepada Tuhan. Ya. Imam Eli ini dia tahu firman Tuhan. Ya. Tetapi masalahnya bagaimana ia mendidik anak. Ini juga menjadi satu peringatan kepada kita, ya, sebagai ibu bapa, ya. Kita pun ada satu tanggungjawab untuk mendidik anak kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan, ya. Kita juga harus meningkatkan berbagai pengetahuan supaya kita tahu untuk mendidik anak kita, ya. Ya, itulah yang sangat penting supaya jangan anak kita menjadi seorang yang tursila, seorang anak yang tidak kenal kepada Tuhan. Ya. Orang yang mengetahui firman Tuhan tidak semestinya ia tahu atau mendidik anak dengan segenap hati. Ya. Ada orang memang dia seorang yang kenal kepada Tuhan, pasti akan firman Tuhan. Ya. Tetapi masalahnya dia lebih mengutamakan kerjanya sendiri. Ya, lebih mengutamakan bagaimana untuk mengawal keuntungan, tapi telah mengabaikan iman anak-anak mereka. Ya. Jadi ini adalah satu masalah juga. Jadi saudara dan saudari, anak-anak itu adalah harta pusaka yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita kena jaga baik-baik. Kita kena didik mereka menjadi seorang yang kenal akan Tuhan. Ya. Seperti kita lihat keluarga Eli ini, sepatutnya keluarga Eli ini adalah menjadi satu keluarga teladan yang baik kepada seluruh jemaat. Tetapi malangnya kita lihat dari perbuatan anak-anak ini, Imam Eli ini sangat memalukan. Ya. Itulah pendidikan dari ibu bapa itu sangat penting. Kita ada tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa untuk mendidik anak kita. Ya, jangan kita menolak tanggungjawab ini kepada orang lain. Ya. Kita mengetahui masalah ini dan apakah kita telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Ya, ini sangat penting. Kalau setakat kita ketahui sudah masalah ini, tetapi kita tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, pun tidak berguna juga. Ya, kita lihat di Amsal pasal 13 ayat 24. Amsal pasal 13 ayat 24. Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, di sini mengatakan, ya, sebagai seorang ibu bapa kita kena, ya, guna cara yang betul, ya, menghajar anak pada masa yang sesuai. Ya. Kalau misalnya anak sudah bersalah, ya, melakukan kesalahan, maka ibu bapa kena ajar mereka. Ya. Jangan kasih biarkan begitu saja. Kalau kita kasih biarkan begitu saja, maka mereka tidak mengetahui apakah yang betul, apakah yang salah. Ya. Sepatutnya kita sebagai ibu bapa kita kena, ya, memerhatikan dari itu berbagai aspek, seperti dari sikap anak-anak kita, ya, dan dari segi kesopanan. Ya, sebagai ibu bapa kita kena mendidik mereka, biarpun kita lihat itu seperti satu perkara kecil, tetapi itu sebenarnya bukan satu perkara kecil. Ya, kalau kita tidak mendidik mereka, ya, apabila kita membiarkan mereka begitu saja, maka mereka akan menyimpang daripada apa yang sepatutnya. Ya, itulah Tuhan serahkan anak kepada ibu bapa, maka kita kena, ya, mengajar anak-anak kita
Sebab kalau kita kasih biarkan begitu saja, dari kecil kita tidak mendidiknya, dan apabila anak sudah besar, barulah kita sebagai ibu bapa kita marah-marah pun tidak berguna sudah. Ya. Karena pada masa itu mereka bukan lagi anak kecil yang sanggup menerima dengan rendah hati. Ya, apabila mereka sudah besar, mereka tidak mau sudah untuk mendengar, ya, sebab mereka rasa mereka sudah dewasa, ya. Jadi ini yang kedua, ya, masalah dari segi pendidikan. Keluarga Eli ini oleh karena sudah keluarga yang gagal, ya. Itulah masalah dari segi pendidikan. Yang ketiga, ya, dari segi sikap. Ya. Sikap itu sangat penting. Kita lihat kembali kepada 1 Samuel pasal yang kedua. Kita lihat ayat 27. 1 Samuel pasal 2 ayat 27. 1 Samuel pasal 2 ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun," ayat 28, "dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kamu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel." Ayat 29. "Mengapa engkau memandang dengan lupa kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah ku perintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel." Ayat 30. "Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku hormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Ayat 31. "Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu." Ayat 32. "Maka engkau akan memandang dengan mata permusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluarganya takkan ada seorang kakek untuk selamanya." Ayat 33. "Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan besmaku akan membuat matamu rusak dan jiwamu beranak. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan." Ayat 34. "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati." Ayat 35. "Dan aku akan mengangkat bagianku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan bagiannya keturunan dan teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi." Ayat 36. "Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak dan sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti." Baik, ini adalah apa yang kita baca di sini, yaitu tentang yaitu keluarga Eli. Dosa Eli ini dari sikapnya juga, ya. Sebab apa yang kita baca tadi,
Ya, Tuhan berkata, ia menghormati anaknya itu lebih daripada menghormati Tuhan. Seperti ayat yang ke-29. Ya. Ini mengatakan, ya, mereka menggemukkan dirinya sendiri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian. Ya. Jadi inilah satu sikap tidak menghormati Tuhan. Tetapi, ya, ini Imam Eli ini dia menghormati anaknya sebab dia sudah ketahui bahwa anaknya sudah melakukan perbuatan yang jahat, ya, tidak menghormati korban, ya, telah merampas hak Tuhan. Tetapi ia lebih daripada menghormati Tuhan. Jadi dari sini apa yang kita baca tadi itu adalah sehukuman Tuhan atas keluarganya, atas anak-anaknya. Ya, sebab ketua anaknya itu Hofni dan Pinehas itu, yang mereka ini betul-betul tidak tahu menghormati Tuhan, padahal mereka menghujat Tuhan. Ya, kita lihat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu memang jahat. Ya, ya, dari sini kita lihat, memang Eli ini dia telah tahu masalah anaknya itu. Dia bukan dia tahu, tapi ia tidak mengambil tindakan. Ia sebagai seorang imam, ya, dia harus dengan serta-merta menghentikan jawatan anak-anaknya, ketua anaknya itu sebagai seorang imam. Ya. Sebab mereka telah melanggar, ya, dan menghujat Tuhan. Ya. Jadi inilah mereka harus serta-merta diberhentikan. Ya. Tapi Imam Eli ini dia kasih biarkan, ya, supaya mereka terus melayani di dalam kemah pertemuan itu. Jadi dari sini kita tahu ini, ya, ia menghormati anak lebih daripada menghormati Tuhan. Jadi inilah perbuatan ini tidak memuliakan Tuhan. Ya. Dia sudah tahu masalah, tapi ia tidak mahu mengurusnya. Ia tidak mahu memberhentikan segala jawatan anaknya itu di dalam kemah pertemuan. Ya. Kalau kita memandang dengan begitu, ya, kalau jabatan kudus yang telah berdosa, ya, ia masih melayani di dalam rumah Tuhan. Jadi apakah pandangan kita? Apakah Tuhan masih yang mengintahkan kepada kita? Apakah Tuhan yang menyertai kita di dalam kebaktian itu? Sudah tentu tidak. Ya. Dari sini kita boleh melihat, ya, tindakan sebagai seorang ayah, yaitu Imam Eli ini, ia tidak menguruskan anaknya dengan lebih positif. Ia tidak memberhentikan segala itu jabatannya di dalam kemah pertemuan. Ya. Jadi kerana itu anaknya itu semakin memberanikan diri untuk melakukan dosa. Sebab dalam pikiran mereka tidak apa-apa. Sebab apa yang mereka lakukan itu tidak ada tindakan diambil oleh ayahnya. Ya. Ayah pun tidak memberhentikan mereka ataupun mengambil apa-apa hukuman terhadap mereka. Jadi mereka semakin memberanikan diri untuk melakukan yang lebih jahat. Ya. Jadi saudara dan saudari, inilah sikap Imam Eli ini. Sikapnya tidak baik. Dia menghormati anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Dan inilah menjadikan dosa di dalam di mata Tuhan itu semakin meningkat. Ya. Dan satu lagi kita boleh melihat, ya, Imam Eli ini dia telah kehilangan kewibawaan seorang ayah. Mengapa? Sebab kita melihat anaknya itu tidak juga tunduk kepada perkataan bapaknya. Kita lihat di 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 13. 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Sebab telah ku beritakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, terlebih ia tidak memarahi mereka. Ya, maksudnya Imam Eli ini dia sudah tahu, tapi ia tidak berani untuk memarahi anaknya. Sebab kita tahu, ya,
ini adalah seorang tanggungjawab seorang ayah dan juga seorang tanggungjawab seorang imam. Dia harus memarahi perbuatan yang jahat dari anak-anaknya itu. Tetapi dari sini kita tahu anaknya itu langsung tidak tunduk kepada perkataan bapaknya. Mengapa? Dari sini kita melihat bapak ini, yaitu Imam Eli ini, dia telah kehilangan satu kewibawaan sebab anak tidak mahu dengar, tidak tunduk kepada perkataan seorang bapa. Itulah dia dapat mempengaruhi anaknya untuk melakukan apa yang baik. Jadi ini sememangnya daripada telatannya juga. Kalau telatan seorang ayah itu baik, sudah tentu anak akan ikut. Tapi kalau ayah itu, iaitu Imam Eli, dia selalu melakukan apa yang tidak betul, sudah tentu anak pun ikut juga. Ia tidak ada satu kewibawaan yang mana anaknya itu harus tunduk kepada perkataannya itu. Tapi di sebaliknya kita mendapati anaknya tidak tunduk kepada perkataannya. Ia pun tidak berani untuk memarahi anak-anaknya itu. Jadi dari sini kita tahu bagaimana kita ada satu kewibawaan sebagai seorang ibu bapa, kita ada satu kewibawaan di dalam rumah, yaitu melalui telatan kita. Kalau kita sebagai seorang ibu bapa, kita melakukan seperti apa yang kita kata, maka kita ada kewibawaan dan anak-anak akan tunduk. Tapi kita melakukan apa yang tidak melakukan apa yang kita katakan itu, anak pun ikut juga. Nanti anak kita ada apa-apa, kita suruh anak ikut, dia pun kata juga papa pada jaga, tapi tidak pandai lakukan. Jadi inilah telatan yang tidak baik. Kalau kita tidak ada telatan, bagaimana kita ada kewibawaan, supaya anak-anak pun ikut perkataan kita. Kita lihat di 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang akan mendengar engkau. Jadi ini adalah satu perkataan yang telah diucapkan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi inilah perbuatan kita dan perkataan kita haruslah berpadan. Kalau kita apa yang kita lakukan dan ia tidak sama seperti apa yang kita ajarkan itu, kita telah kehilangan kewibawaan. Sebab kita hanya cakap saja, tapi kita tidak dapat melakukannya. Kita tidak ada telatan. Baik, kita kembali kepada ini keluarga Eli. Mengapa keluarga Eli ini adalah satu keluarga yang gagal? Tadi kita lihat dari sudut ini Imam Eli, dan sekarang kita lihat dari sudut anaknya. Anak-anak Eli ini pun masalah juga. Sebab sepatutnya mereka maksudnya mereka juga harus bertanggung jawab atas segala perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Sebab mengapa? Anak-anak Eli ini adalah imam juga. Kalau mereka bukan imam, bagaimana pula mereka boleh melakukan kerja-kerja korban sembelihan? Kalau ikut hukum Taurat, seorang imam harus bermula pada umur 30 tahun. Jadi ketua-ketua anak Imam Eli ini pun imam juga. Kalau mereka sudah imam, maksudnya umur mereka itu sudah melebihi 30 tahun. Dan kita baca, kemudian kita tahu mereka pun sudah berkeluarga, pun ada anak juga. Jadi ini mereka bukan anak kecil. Anak kecil mereka tidak tahu. Kadang-kadang mereka melakukan kesalahan karena di luar pengetahuan mereka. Tetapi ini imam,
anak-anak Eli ini, Hofni dan Pinehas ini adalah imam. Dia bukan anak kecil. Padahal sendiri pun ada keluarga sudah. Ya, pun melebihi 30 tahun sudah. Apakah segala kesalahan yang mereka lakukan harus ditanggung oleh ayahnya? Tidak patut juga. Ya. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan itu juga. Jadi saudara dan saudari, kejahatan ataupun dosa-dosa yang seseorang itu lakukan, ya, dia sendirilah yang harus tanggung. Kecuali dia masih budak, tidak tahu firman Tuhan. Tetapi ini anak-anak Eli ini, ya, tua-tua anak ini, ya, mereka bukan dia tahu firman Tuhan. Ya, mereka imam juga, mereka ada keluarga juga. Bukankah mereka juga harus sepatutnya menanggung segala, ya, tanggung jawab kerana atas dosa mereka, ya. Tidak boleh menolak tanggung jawab ini kepada Bapa, ya. Bapa sudah tua. Kalau kita baca kemudian kita tahu waktu Imam Eli ini mati pada umur 98 tahun, ya, tua sudah. Tapi ini anak-anaknya itu pun orang dewasa sudah, mereka bukan budak kecil. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas dosa mereka, ya. Ya. Ya, mereka juga harus memahami status mereka. Yang mereka ini adalah imam, ya. Sebagai seorang imam, mereka harus menjadi teladan kepada umat pilihan Tuhan. Mereka sepatutnya lebih suci daripada, maksudnya lebih kudus daripada umat pilihan Tuhan. Mereka harus lebih tahu takut akan Tuhan, ya. Jadi saudara dan saudari, iman kepercayaan itu adalah diri sendiri punya. Pada akhir kelak, orang itu dapat diselamatkan ataupun tidak dapat diselamatkan, itu pun tanggung jawab diri sendiri juga. Jadi saudara dan saudari, itulah anak-anak Imam Eli ini juga harus dipersalahkan juga. Ia tidak boleh menolak 100% tanggung jawab kepada ayahnya. Mereka bukan anak kecil, mereka sudah besar, ya. Mereka tahu sudah firman Tuhan. Tapi Tuhan, kita berkata mereka adalah orang tursila. Dia tahu firman Tuhan. Ini yang heran, ya. Jadi inilah mereka tidak tahu bertanggung jawab. Mereka tidak bertanggung jawab atas kesalahan mereka diri sendiri. Jadi ini menjadi satu kutukan dalam keluarga itu. Baik, sekarang kita melihat apakah akibatnya karena dosa yang telah mereka lakukan itu. Yaitu kemuliaan Tuhan telah meninggalkan seluruh kaum Israel. Kita lihat di 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal 4, kita lihat ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 4 ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Kita lihat, ya, dalam peperangan orang Israel dengan musuhnya itu orang Filistin, orang Israel gagal, ya, mereka telah, ya, dikalahkan, ya, sehingga 30.000 askar telah dibunuh. Jadi dari sini kita tahu Tuhan tidak menyertai mereka. Tuhan tidak melindungi mereka. Itulah sehingga 30.000, begitu jumlah yang begitu besar askar telah dibunuh. Sebetulnya Tuhan itu adalah kemuliaan bagi orang Israel. Tapi orang Israel dan keluarga Eli ini tidak tahu memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan memuliakannya? Kalau mereka menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati mereka. Tetapi mereka tidak tahu memuliakan Tuhan. Mereka menghujat Tuhan. Ya, keluarga Eli ini tidak tahu takut akan Tuhan. Itulah Tuhan telah meninggalkan kaum Israel. Dan yang kedua, apakah akibat setelah itu Tuhan telah meninggalkan mereka? Yaitu kita lihat ayat 11, ya, ayat 11. 1 Samuel pasal 4 ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli,
Hofni dan Pinehas tewas. Maksudnya telah dibunuh. Ya. Jadi ini adalah satu akibat. Setelah Tuhan telah meninggalkan mereka. Ya. Orang Israel berperang dengan orang Filistin, tetapi mereka kalah. Ya. Apabila mereka berperang, apa yang telah dilakukan oleh orang Israel? Kalau kita lihat kembali kepada ayat yang keempat, 1 Samuel pasal 4 ayat 4 di sini mengatakan, kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Ketua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Kita lihat ya, waktu orang Israel berperang dengan orang Filistin, pada masa itu sebenarnya orang Filistin pun mulai takut sudah, karena mereka tahu dulu orang Israel ya waktu mereka berperang ya dengan musuhnya, ya waktu itu mereka mengangkat ini tabut perjanjian ya, jadi mereka mendapat kemenangan ya. Tapi karena itulah orang Filistin apabila mereka mendengar orang Israel telah mengangkat tabut perjanjian, sebenarnya orang Filistin pun rasa cemas, rasa takut juga. Tapi orang Israel mereka telah lupa. Mereka tidak terfikir pula bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Ya, tidak berguna juga mereka mengangkut tabut perjanjian ini, sebab Tuhan sudah meninggalkan mereka. Jadi orang Israel telah kalah. Karena kita tahu Tuhan tidak mahu menyertai orang yang berdosa, ya. Itulah Tuhan meninggalkan mereka. Sehingga tabut perjanjian pun dirampas oleh orang Filistin. Dan anak-anak, ketua-tua anak Eli ini telah dibunuh, ya. Ini adalah satu akibat. Lagi kita lihat di 1 Samuel pasal 4 dari ayat 12 hingga ayat 18. Di sini mengatakan ini Eli pun jatuh mati, ya. Imam Eli ini dia sangat ambil berat tentang tabut perjanjian, sebab umat pilihan Tuhan dalam mengangkut ini tabut perjanjian untuk berperang. Dia pun risau juga, ya. Kalau kita lihat di ayat 13, ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 13. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu berteriaklah seluruh kota itu. Di sini mengatakan tentang perasaan Imam Eli ini. Dia pun hatinya berkata, hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Dia bertanggung jawab kalau tabut perjanjian ini telah hilang ataupun dirampas. Jadi inilah yang dikhawatirkannya itu. Tapi akhirnya apabila dia telah mendengar berita yang telah disampaikan oleh mereka yang terluput dari peperangan itu tentang tabut perjanjian ini telah dirampas. Pada masa itu apa terjadi? Dia terjatuh, ya. Kalau kita baca sampai ayat 18, ya. Kita lihat ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, patang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi saudara dan saudari, apa yang kita lihat dari sini? Apabila ia telah mendengar berita tentang tabut perjanjian ini telah dirampas, ia terus terjatuh dari kursi dan patang lehernya telah patah. Jadi dari sini kita lihat, karena itulah dia mati. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel, ya, bahwa Tuhan akan menghukum keluarga ini sampai selama-lamanya. Bukan itu saja, kalau kita baca lagi dari ayat 19 hingga ayat 22, yang itu menantunya perempuan itu pun mati
kerana melahirkan anak, ya. Itu dari isteri Finehas, ya. Itulah menantunya apabila melahirkan anak, iaitu cucunya itu, ya. Apabila ini isteri Finehas, dia telah mendengar bahwa tabut perjanjian telah dirempas, suaminya telah mati dalam peperangan, dan dia juga dengar bahwa Eli ini telah mati kerana jatuh dari kerusi itu. Pada masa itu dia menghadapi satu tambalan yang begitu besar sekali, ya. Itulah waktu dia melahirkan anak. Anak itu sudah memang selamat dilahirkan, tetapi kerana kesusahan untuk melahirkan anak, ia pun mati juga, ya. Kalau kita lihat sampai ayat 22, ya. Kita lihat ayat yang ke-22. Ayat 22 katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Ya. Jadi tabut perjanjian itu dianggap satu kemuliaan bagi orang Israel, ya, satu tanda kemuliaan dan kekuatan. Tapi kerana tabut perjanjian ini telah dirampas, kemuliaan mereka tiada sudah. Ya. Dan isteri Finehas ini yang menamakan anak yang telah dilahirkan itu sebagai Ikapod. Ya, di ayat 21. Ia menamai anak itu Ikapod. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel kerana tabut Allah sudah dirampas dan kerana mertuanya dan suaminya. Dari sini, ya, Ikapod, anak daripada Finehas, ya. Apakah maksud itu? Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Jadi, apakah pengajaran yang kita perhatikan daripada peristiwa ini? Beberapa pengajarannya. Pertama, kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, dan sebenarnya kita juga adalah imamat yang rajani. Maksudnya kita ada status sebagai imam juga, ya. Jangan kita menganggap kisah ni Imam Eli ini tidak ada kaitan dengan kita. Dia adalah seorang imam. Tapi sebenarnya pada hari ini kita imam juga, ya. Kita adalah imam perjanjian baru. Kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini mengatakan tentang status kita. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Kalau maksudnya terpilih itu memang yang terbaik, ya. Dan imamat yang rajani. Imamat yang rajani maksudnya imam yang ada kemuliaan seperti raja. Jadi saudara dan saudari, pada hari ini kita adalah imamat yang rajani. Ya, kita seperti seorang imam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kerana itulah kita di dalam perjanjian baru ini kita pun ada status seperti seorang imam. Ya. Dengan itulah kita kena tunjukkan teladan yang baik seperti seorang imam yang takut akan Tuhan. Ya, jangan kita mencontohi keluarga imam. Mereka tidak takut akan Tuhan. Di sebaliknya mereka menghujat Tuhan. Ya, kita sepatutnya ada satu teladan yang baik di rumah ataupun di dalam masyarakat. Ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, sebab seorang imam dia harus memuliakan Tuhan. Tetapi kita lihat anak-anak Eli itu mereka menghujat Tuhan. Yang kedua, apa yang kita belajar dari sini itu janganlah kita seperti anak-anak Eli ini sehingga mereka tidak kenal kepada Tuhan. Mereka ada orang-orang tursila. Tapi pada hari ini kita bukan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita hari-hari dapat membaca firman Tuhan. Sebab pada hari ini setiap kita ada Alkitab, ya. Firman Tuhan
kita boleh selalu baca. Hari-hari kita baca, ya. Kita lihat di surat Kolose pasal 3 ayat 16. Surat Kolose pasal 3 ayat 16. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Di sini mengatakan haruslah kita, ya, dengan segala caranya mengingatkan firman Tuhan di dalam hati kita, ya, dengan berbagai-bagai cara. Di sini mengatakan, ya, dengan sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Pada hari ini melalui menyanyi kidung rohani kita dapat menghafalkan firman Tuhan di dalam hati kita, ya, dengan berbagai-bagai cara kita mengingati firman Tuhan. Dalam zaman Imam Eli itu mengatakan bahwa firman Tuhan itu kurang. Firman Tuhan itu jarang. Mengapa? Sebab mereka sendiri pun tidak menghauskan firman Tuhan. Mereka tidak merindukan firman Tuhan. Itulah hati mereka itu tidak rindukan firman Tuhan. Maka Tuhan pun jarang-jarang berkata dengan mereka. Jadi saudara dan saudari, itulah pada hari ini kita kena rajin membaca firman Tuhan. Setiap hari kita membaca ayat kitab, ya. Setiap hari, biarpun setiap hari satu pasal pun, ya, sekurang-kurang setiap hari kita akan membaca firman Tuhan. Jadi saudara dan saudari, jangan kita mencontohi keluarga Eli, sebab mereka tidak merindukan firman Tuhan. Itulah firman Tuhan pun jarang-jarang. Pada hari ini kita haruslah selalu menghauskan firman Tuhan, selalu merindukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang kita belajar dari sini, yaitu kita kena mendidik anak kita sebagai seorang anak yang takut akan Tuhan. Ini sangat penting, ya. Kita lihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 24. Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kalimat yang ke bawah mengatakan, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Itu pada waktu yang sesuai. Apabila ia telah bersalah, itulah masanya yang harus kita didiknya, ya, insafkan mereka. Jadi saudara dan saudari, kita mendidik anak kita, ya, dengan firman Tuhan, supaya ia tahu apa yang benar, apa yang salah. Ya. Didik dengan firman Tuhan, dan kita menghajar dengan didikan yang sesuai. Seperti sini mengatakan menggunakan tongkat. Ya, kita mendidik anak kita merotan mereka biar mereka sakit. Karena sakit, mereka ingat sudah, ya. Mereka ingat apa kesalahan mereka dan mereka tidak mengulangi. Jadi anak itu adalah harapan gereja. Kalau anak-anak kita ini tidak tahu takut akan Tuhan, gereja pun tidak ada harapan sudah, kan? Sebab mereka adalah pelapis gereja. Didiklah anak-anak kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Maka inilah pelapis kepada gereja. Ya, kalau anak-anak kita ini tidak tahu takut akan Tuhan, bagaimana gereja ada penyertaan Tuhan? Ya, bagaimana Tuhan dapat dimuliakan? Ya, sebagai satu kesimpulan, ya, saudara dan saudari, satu keluarga yang berjaya ataupun satu keluarga yang gagal, ia bergantung kepada itu sikap kita. Bagaimana kita mengurus keluarga kita dengan betul. Satu keluarga yang berjaya, gereja pun berjaya juga, ya, dan Tuhan pun dimuliakan.
Tetapi apabila kita memandang segala perkara ataupun segala masalah dengan anggap itu adalah satu perkara yang kecil, kita tidak mengurusnya, kita kasih biarkan saja, maka ia akan menjadi hal yang besar. Ya. Itulah kita memohon supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Bagaimana kita harus lakukan untuk keluarga kita, supaya keluarga kita ini menjadi satu keluarga yang berjaya, satu keluarga yang takut akan Tuhan, dan satu keluarga yang memuliakan Tuhan. Jadi inilah sebagian firman Tuhan yang saya sempat kongsikan dengan kalian. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama naikkan kidung bilangan 144. 144. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. Kita memohon supaya Roh Tuhan terus menyertai kita dalam kehidupan kita. Ya, kita juga berdoa supaya Tuhan mengukuhkan iman kita. Ya, dalam apa saja ancaman ataupun pengujian di dalam kehidupan kita, kita memohon supaya Tuhan terus mengukuhkan iman kita. Doakan juga untuk segala kerja suci yang akan dilangsungkan pada minggu ini. Ada ini KKR Samson Tawau. Kita doakan supaya agar segala kerja suci dapat dilangsungkan dengan lancar. Baik, mari kita sama-sama melutut dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya.